Seperti apa gedenya susah. Yang bener? Ya orang tua bukan orang kaya, cenderung kurang gitu kan. Oh ya? Jadi hidupnya nggak enak terus. Sampai kuliah. Sampai kuliah begitu? Sampai kuliah nggak enak gitu. Jadi susah lah. Ada cerita-cerita menyeramkan, serba kekurangan, kurang makan, kurang fasilitas, makanya kurus kan. Yang bener Pak Ganjar? Iya. Oh. Itu. Assalamualaikum Sobat Jejak. Kali ini Jejak Politik Official akan menghadirkan perjalanan hidup dan kisah inspiratif dari orang nomor satu yang ada di Jawa Tengah. Siapa dia? Pasti Sobat Jejak semua sudah pada tahu kan? Beliau adalah Ganjar Pranowo. Pak Ganjar ini lahir di Karanganyar, Jawa Tengah. Jadi asli beliau sangat medok sekali, keturunan ataupun putra daerah dari Jawa Tengah. Kisah inspiratif kali ini hadir ataupun datang dari Pak Ganjar Pranowo. Kenapa? Karena Pak Ganjar ini beliau sudah menikmati ataupun sudah merasakan betul pahit manisnya kehidupan. Karena faktor ekonomi yang cenderung kekurangan, terpaksa Pak Ganjar Pranowo pada masa-masa mengenyam pendidikan, beliau terpaksa separuh tenaga, meskipun malu lah kalau misalkan untuk orang normal ataupun anak-anak zaman sekarang itu pasti malu, pasti jaga image kalau misalkan harus jualan, terutama jual bensin eceran. Itu yang dilakukan Pak Ganjar sesaat beliau mengenyam pendidikan pada kelas 3 SMP loh. Pak Ganjar berjualan bensin eceran itu dimulai sejak kelas 3 SMP untuk menyambung kehidupannya ataupun untuk memenuhi pendidikan beliau, uang jajan beliau, uang saku beliau, karena keluarga cenderung kekurangan atau memenuhi kebutuhan finansial keluarganya, memenuhi kebutuhan domestik keluarganya, karena orang tua Pak Ganjar itu tidak hanya membiayai Pak Ganjar semata, melainkan ada 5 saudara yang harus tercukupi semua kebutuhan pendidikan, baik itu uang jajan dan sebagainya. Maka terpaksa Pak Ganjar rela berjualan, menentukan nasibnya sendiri dari mulai kecil. Tidak seperti anak kecil biasanya. Sobat Jejak pasti kan sudah kebayang gimana perjalanan Pak Ganjar pada zaman dahulu ketika beliau ada di masa-masa serba kekurangan. Jadi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya, orang tua Pak Ganjar rela minjam uang untuk bagaimana semua anak-anaknya mengenyam pendidikan sampai kepada tingkat perguruan tinggi. Apa yang dilakukan Pak Ganjar pada waktu kecil dulu, rela berjualan yang tidak semestinya dilakukan oleh anak kecil, tidak membuat beliau malu, tidak membuat beliau putus asa, tidak merengek kepada orang-orang tuanya, tidak manja, tapi justru apa yang dilakukan beliau itu menjadikan beliau memantik bagaimana menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang mandiri, dan menjadi orang yang sukses. Hingga pada akhirnya semua yang diinginkan ataupun yang diharapkan, yang menjadi doanya yang dilakukan oleh Pak Ganjar di saat waktu kecil itu, beliau akhirnya bisa sukses seperti yang sekarang dan bisa menjadi orang nomor satu yang ada di Jawa Tengah, idolanya para anak-anak muda yang ada di Jawa Tengah khususnya. Siapa yang gak kenal kepada Pak Ganjar di seluruh Indonesia? Begitu Sobat Jejak. Itulah kisah singkat
dari keluarga Pak Ganjar, khususnya apanya beliau terpilih sebagai DPR RI, dan pada akhirnya juga beliau memilih untuk menjadi kadernya PDI Perjuangan. Selesai menjadi anggota DPR RI pada tahun 2013, akhirnya memilih untuk melanjutkan berkarir di dunia politiknya, mengabdikan diri untuk masyarakat Jawa Tengah. Beliau mencalonkan untuk menjadi pasangan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah pada pemilihan ataupun pilkada Jawa Tengah yang digelar pada tahun 2013. Dari sana akhirnya beliau ditetapkan oleh KPU menjadi pasangan terpilih gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah periode 2013-2018. Setelah masa periode pertama menjadi gubernur selesai, akhirnya beliau melanjutkan lagi untuk menjadi gubernur Jawa Tengah pada periode 2018-2023 hingga pada waktu itu 2 periode menjabat sebagai gubernur. Pak Ganjar memimpin Jawa Tengah, dapat penghargaan di berbagai baik itu nasional dan juga internasional, dan menjadi pejabat yang mendapatkan penghargaan ataupun mempunyai prestasi yang sangat bagus ketika menjabat 2 periode memimpin menjadi gubernur di Jawa Tengah. Nah, itulah kisah singkat Sobat Jejak semua yang dapat dihadirkan dari seorang Gubernur Ganjar Pranowo. Bagaimana nih Sobat Jejak semuanya memiliki ataupun merasa termotivasi dari kisah inspiratifnya Pak Ganjar setelah dulu waktu kecil susah, dan pada akhirnya siapa sangka nasib baik menghadapi beliau menjadi orang yang sukses. Beliau sekarang serba kecukupan, serba ada, dan malah lebih bisa membantu dan memberikan sumbangsi terhadap bangsa Indonesia, khususnya yang ada di Jawa Tengah. Dan kita tunggu, kita tantang apakah sehabis masa jabatan ataupun menjadi gubernur 2 periode, apakah beliau akan melanjutkan di dunia politiknya, berkarir lagi, mengabdikan diri yang lebih luas untuk menjadi presiden ataupun capres dan cawapres pada pemilihan umum yang akan datang. Terima kasih kepada semuanya Sobat Jejak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.